Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Paskah di GPIB Jemaat Bukit Moria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Johannes November Tahulending. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Allah dengan menaikkan kidung pujian baginya dari Gita Bakti 2, bait 1 sampai dengan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Umat Tuhan, nats pembimbing buat kita di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3 yang mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan terimalah salam. Salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu." Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman,
kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian. Kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, dikata dan ditindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Bagi kita yang mengakui kesalahan kita dengan tulus, jujur, dan bertobat, mari dengarlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-10 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16-17 yang mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran firman-Mu, lalu memahami kehendak-Mu yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 yang mengisahkan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan perjalanan misinya yang kedua. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan karena Tuhan menganugerahkan berbagai macam karunia kepada jemaat ini. Namun jemaat Korintus justru merupakan jemaat yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan hati Paulus. Mengapa? Karena jemaat ini sedang terjangkit virus perpecahan. Secara umum ada 3 penyebab terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Yang pertama, perpecahan yang terjadi sebagai akibat munculnya
praktek pengkultusan, pendewaan, pengagungan atas beberapa pemimpin sehingga jemaat terpecah beberapa golongan. Ada yang golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan beberapa golongan-golongan yang lain. Yang kedua, perpecahan terjadi sebagai akibat adanya kesombongan rohani, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu merasa lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Oleh karena itu, mereka menyombongkan karunia rohani yang mereka miliki. Yang ketiga, perpecahan yang disebabkan karena adanya diskriminasi di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya tetap mempertahankan eksklusifme mereka, tidak mau peduli dengan jemaat yang miskin. Mereka merasa tak perlu peduli kepada sesama karena kekayaan yang mereka peroleh adalah usaha kerja keras mereka. Enak sekali kerja keras mereka, kekayaan yang mereka miliki dinikmati oleh orang miskin. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mau berbagi. Mereka makan sendiri ketika ada perjamuan kasih atau perjamuan kudus dalam ibadah jemaat. Hal yang ketiga inilah yang menjadi sorotan Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita. Dari teks ini kita melihat bahwa perpecahan yang disebabkan karena diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Pada saat jemaat Korintus berkumpul bersama untuk makan perjamuan, di ayat 18 Rasul Paulus mengatakan bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Karena orang kaya tak perlu peduli kepada orang miskin. Pada waktu perjamuan kasih, pada waktu itu telah menjadi kebiasaan gereja saat itu, bahwa setiap kali mereka mengadakan perjamuan kudus, selalu diawali dengan perjamuan makan, yang mereka sebut perjamuan kasih. Nah, di dalam perjamuan kasih ini biasanya masing-masing orang membawa makanan untuk kemudian dimakan bersama. Nah, kebiasaan perjamuan makan bersama sebelum perjamuan kudus berubah menjadi menikmati makanan sendiri-sendiri. Orang makin tidak peduli akan nasib orang lain, yang miskin semakin tersingkir. Padahal perjamuan kudus merupakan jalan untuk mengingat dan memberitakan solidaritas Kristus melalui kematiannya bagi keselamatan dunia. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus mati supaya kita hidup. Pengakuan akan tubuh dan darah Kristus ditandai dengan sikap menghormati perjamuan kudus. Makan pada perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh dan darah Kristus sama dengan mengundang hukuman bagi diri sendiri. Mereka melakukan rutinitas perjamuan kudus tanpa menghayati maknanya. Rasul Paulus mengingatkan, perjamuan kudus diperintahkan oleh Kristus sendiri. Dan setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita sebenarnya sedang memberitakan kematian Tuhan. Kematian ini tidak akan pernah sama dengan kematian siapapun. Bukan kematian akibat tidak mampu melawan maut yang menjemput, melainkan kematian yang direncanakan dan digenapi sebagai wujud kasih yang besar. Tubuh yang tercabik, darah yang tercurah, bercerita tentang luputnya manusia yang berdosa dari murka Allah. Oleh karena itu, Yesus berkorban bagi kita. Melalui perjamuan kudus, jemaat Tuhan memberitakan kematiannya sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Perjamuan kudus memiliki muatan kasih yang begitu dalam dari Kristus kepada umat manusia. Namun kenyataannya di jemaat Korintus, perjamuan kudus kehilangan muatan kasihnya. Perjamuan di Korintus lebih merupakan ajang pamer kekayaan dan pemanfaatan kesempatan. Bagi si kaya, situasi ini dimanfaatkan untuk memamerkan kekayaannya
dan bagi yang miskin merupakan kesempatan untuk makan makanan yang enak sekenyang-kenyangnya. Nah, perjamuan kudus berubah fungsi menjadi pesta pora yang memabukkan. Sesungguhnya tidak ada perjamuan tanpa kebersamaan. Makan sendiri dalam sebuah acara perjamuan bersama hanya mendatangkan keburukan, bahkan perpecahan dalam komunitas. Orang yang sedang lapar dan tidak punya makanan akan merasa minder dan tersisih apabila orang yang punya tidak berbagi makanan. Tuhan Yesus Kristus membagi kasih dan kemuliaannya kepada dunia ini. Dan ia tidak pernah kekurangan kasih dan kemuliaannya. Ketika kita berbagi dengan sesama, hal itu tidak akan membuat kita kekurangan. Sebab itu, buanglah keegoisan, kepentingan diri, dan kepuasan diri dalam perjamuan kudus atau perjamuan kasih. Wujudkanlah kasih Kristus. Kita bisa menikmati berkat Tuhan sampai hari ini bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang telah berkorban bagi kita. Jadi, jangan sombong akan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini, akan talenta yang Tuhan karuniakan, dan segala yang baik kita terima dalam hidup ini. Itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Kristuslah yang memberkati kita. Jadi tetaplah rendah hati, memanusiakan manusia, menolong sesama, dan lakukanlah yang baik. Kita bisa melakukan itu karena Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Definisi kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Yang mana dilakukan secara konsisten dan konsekuen dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang mana, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Mana yang menjadi habit, menjadi kebiasaan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita diajarkan untuk berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, seperti yang Kristus lakukan. Tetapi melalui perkara-perkara yang sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, tindakan-tindakan kita yang dapat menjadi penghiburan bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang berduka menjadi terhibur, yang lemah boleh dikuatkan, boleh ditopang dalam kehidupan ini. Dalam kunjungan kasih menjadi penguatan bagi orang yang sedang lemah karena menderita sakit. Doa kita dapat menjadi kekuatan yang membangkitkan sesama kita yang sedang dalam pergumulan. Nggak usah hal-hal yang besar. Mulailah dari yang kecil-kecil dalam hidup ini. Karena Alkitab katakan, barang siapa yang setia kepada perkara-perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Berkat yang bukan saja berupa materi dan uang, tapi juga dalam bentuk perkataan dan tindakan kita. Marilah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup bermakna ketika menjadi berkat bagi sesama. Jadilah berkat. Amin.
Hai pancarkan sinar terang Tuhan, 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 hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan Imam Rusli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Madara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi itu tidak menghilangkan makna kehadiran Tuhan, kehadiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu, dan biarlah hidup kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan terima kasih untuk sabda-Mu yang boleh menyapa kami, kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini, agar dalam perjalanan hidup ini kami mempunyai empati, mempunyai kepedulian kepada sesama kami yang membutuhkan dalam kehidupan ini. Karena kami sadar kami diselamatkan oleh Kristus, kami menerima berkat itu bukan karena usaha kami, tetapi anugerah Tuhan yang memberkati, mencurahkan berkat-berkat dalam hidup ini. Pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa buat kehidupan bangsa negara kami yang saat ini, yang harus bekerja keras untuk mengatasi pandemik COVID-19 saat ini. Kiranya keputusan-keputusan, langkah-langkah yang diambil adalah yang terbaik. Berkati tim medis agar mereka boleh bekerja dengan baik. Begitu juga Tuhan jaga dan lindungi mereka, agar ketika mereka bekerja, mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka yang terdampak dari wabah pandemik saat ini. Kiranya Tuhan yang melawat mereka dan menyapa mereka. Biarlah di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Mereka yang terisolisasi, mereka yang dirumahkan dari pekerjaan, yang usahanya tidak jalan, mereka yang takut, mereka yang bimbang, mereka yang cemas dan hilang harapan, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan topang mereka agar mereka tidak berjalan seorang diri, tapi masih ada Tuhan yang memberkati dalam kehidupan ini. Tuhan kuatkan iman dan percaya kami, kiranya habis pandemik ini, Tuhan buka jalan dan berencana yang luar biasa atas hidup ini. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, ditinggalkan oleh kekasih mereka. Tuhan beri penghiburan, memberi kekuatan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami pertaruhkan kehidupan kami, persoalan pergumulan hidup kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Apa yang bisa kami bantu untuk saudara-saudara kami, pakai kami untuk jadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu di dalam kehidupan. Dan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan syukur kita ini akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Umat, dengarlah firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita padanya, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gita Bakti 81, bait 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat dipersilahkan berdiri.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 17 Mei 2020. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Yohanes November Tahulending. Beliau adalah pendeta jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu ke-6 sesudah Paskah dalam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 WIB di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Sehubungan dengan ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita kaum muslim, maka kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk tingkatkan rasa saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama warga bangsa. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya.
Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.